Selamat datang di seri Pahlawan Nasional Sisinga Mangaraja 12. Raja Tapanuli melawan Kompeni. Pantuan Bosar Ompu Pulo Batu atau lebih dikenal dengan nama Sisinga Mangaraja 12 didapuk menjadi raja pada 1867 di masa pemerintahannya. Ia menggantikan ayahnya yang meninggal akibat penyakit kolera. Di masa pemerintahannya, pemerintah Hindia Belanda mulai memasuki daerah Tapanuli. Hal tersebut langsung direspon oleh Sisinga Mangaraja 12 dengan mengumpulkan raja-raja sekitar Tapanuli. Selain itu, para panglima dari daerah Humbang, Toba, Samosir, dan Pakpak juga diajaknya bersatu guna melawan penjajah. Belanda beberapa kali melobi Sisinga Mangaraja 12 agar diperkenankan masuk wilayah Tapanuli, namun hasilnya nihil. Sisinga Mangaraja 12 mengetahui sebenarnya tujuan Belanda dan membuat situasi semakin memanas. Pada 19 Februari 1878, bentrok terjadi antara dua belah pihak. Pasukan Sisinga Mangaraja 12 beserta rakyat Tapanuli menyerbu pos pasukan Belanda di Bahal Batu, dekat Tarutung. Pertempuran tersebut menewaskan banyak penduduk. Pasukan Sisinga Mangaraja terdesak dan mundur ke desa Butar. Pihak Belanda tidak tinggal diam. Pasca kemenangan di Bahal Batu, mereka terus merengsek masuk desa mengejar. Pasukan Tapanuli terpaksa terus mundur ke Lobu, Siregar, kemudian Tangga Batu, hingga Balige. Di desa terakhir ini, Sisinga Mangaraja kembali menyusun kekuatan. Balige dijadikan basis pasukan. Di tengah pengejaran, Belanda seringkali membakar setiap desa dilampauinya. Hal tersebut dikarenakan rakyat beserta para pemimpin desa melakukan perlawanan. Pengejaran pasukan Belanda sampai ke Balige, dan pertempuran dahsyat kembali terjadi di Balige. Dalam pertempuran itu, Sisinga Mangaraja 12 terkena tembakan di bagian atas lengan. Lagi-lagi, ia dan pasukannya harus mundur karena Belanda berhasil menguasai Balige. Sisinga Mangaraja kemudian menerapkan taktik gerilya, berpindah dari Balige ke Bakara, kemudian ke Huta Paung, di Dolok Sanggul, lalu Lintong, kadang kembali lagi ke Bakara atau ke Lintong. Gerilya pasukan Sisinga Mangaraja menyulitkan pihak Belanda. Hingga pada 1989, Belanda mengetahui pasukan Sisinga Mangaraja 12 menyingkir ke Lintong untuk kali kedua. Informasi tersebut tidak disia-siakan. Belanda pun segera melancarkan serangan dadakan dengan alat modern. Mendapat serangan tersebut, pasukan Sisinga Mangaraja kembali harus menyingkir. Mereka lalu bertahan di Dairi. Pasca bentrok di Lintong hampir selama 21 tahun tidak ada serangan terbuka terhadap pasukan Belanda. Namun di kurun waktu itu Sisinga Mangaraja berusaha menjalin sekutu dengan cara melakukan kunjungan ke berbagai daerah hingga sampai ke Aceh. Ia juga menyambangi raja-raja kampung di Tapanuli. Hal tersebut dilakukan supaya para raja tersebut memiliki semangat melawan Belanda. Akibatnya perlawanan oleh raja-raja terhadap Belanda pun kerap terjadi. Pihak Belanda meyakini bahwa perlawanan yang dilakukan oleh raja-raja kampung tersebut karena pengaruh Sisinga Mangaraja 12. Pihak penjajah Belanda kemudian berupaya melakukan diplomasi dengan menawarkan penobatan Sisinga Mangaraja sebagai Sultan Batak. Tawaran tersebut ditolak. Pemerintah Hindia Belanda menjadi kesal lalu mengeluarkan perintah untuk menangkap mati atau hidup Sisinga Mangaraja 12. Dairi dikepung hampir selama 3 tahun oleh pasukan Marsose Belanda di bawah komando Hans Christoffel pada 17 Juni 1907. Serangan dilakukan hingga menewaskan Sisinga Mangaraja 12. Keris Gajah Dompak pusaka Sisinga Mangaraja disita dan dibawa ke Batavia. Sedang pengikut beserta kerabatnya kemudian ditawan pemerintah kolonial. Lahir di Bakara 18 Februari 1845, meninggal
di Diary 17 Juni 1907, Gelar Pahlawan Kemerdekaan Indonesia, Dasar Penetapan Kepres nomor 590 tahun 1961, Tanggal Penetapan 9 November 1961.